Assalamualaikum, halo penonton saluran Makiam semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah lagi nih tentang seorang suami yang selalu dihina, direndahkan, dan disindir oleh ibu mertuanya sendiri. Tapi ternyata di balik semua itu, sang ibu mertua menyimpan suatu intrik yang itunya apalah hanunya pokoknya. Wow, seru pasti ya, Mak? Daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Mama mertuaku awalnya selalu merendahkanku dan menghina aku. Akan tetapi, pada suatu hari, akhirnya terjadilah peristiwa kreatif fenomenal. Aku dengan mama mertuaku yang tak sanggup aku untuk menolaknya. Sehingga membuat istriku mengajak aku untuk berpisah saja karena istriku sudah tidak kuat melihat diriku ini. Padahal istriku sendiri belum pernah melihat secara langsung kenyataan yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya dari awal mama mertuaku menunjukkan bahwasanya beliau tidak pernah menyetujui aku menikah dengan anaknya. Namun karena rasa cinta kami berdua yang begitu besar, akhirnya mama mertuaku tak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya kami pun melangsungkan pernikahan. Sebuah penyesalan memang selalu datang belakangan. Ini merupakan kisah rumah tanggaku yang hancur berantakan, dan semua itu karena perbuatan mama mertuaku sendiri. Dan inilah awal kisah yang sangat menyedihkan dalam hidupku. Memang aku menikah dengan istriku berdasarkan cinta. Akan tetapi, mama dari istriku tidak pernah merestui hubungan kami. Hal itu membuat diriku sangat kecewa berat kepada mama mertuaku. Namun, meskipun begitu, aku haruslah tetap menghormatinya. Karena aku sadar, aku bukannya orang yang kaya raya, aku hanya bekerja sebagai seorang pelayan di restoran kecil yang gajinya bahkan di bawah UMR Jogja ya, tidak seberapa. Seringkali aku mendapat sindiran dari mama mertuaku. Katanya, mau makan apa nanti kalau kamu cuma mengandalkan gaji suamimu yang gak besar itu. Itu salah satu sindiran yang sering aku dengar dari mama mertuaku. Namun aku selalu mencoba untuk menguatkan hatiku sendiri. Untungnya, istriku mau mengerti dengan keadaanku saat itu. Aku sadar diri bahwa aku hanya hidup ikut menumpang di rumah mama mertuaku. Walaupun sebenarnya aku sangat ingin segera keluar dari rumah tersebut yang sudah seperti neraka bagiku. Namun, apa dayaku, aku sendiri belum mapan begini, sedangkan istriku sendiri tidak bekerja. Alasan aku terus bertahan adalah karena istriku merupakan anak terakhir alias anak bungsu. Dan tidak mungkin aku ajak dia keluar dari rumah mamanya yang notabene melahirkannya. Mama mertuaku itu tinggal sendirian karena ayah mertuaku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mama mertuaku itu memang cerewet, akan tetapi beliau sangat cantik dan memang beliau masih terlihat cukup muda. Sehingga masih banyak pria seumurannya yang datang ke rumah untuk menemui mama mertuaku itu. Wajar aja sih, karena mama mertuaku terbilang masih muda dan cantik. Maka dari itu masih banyak pria-pria yang suka kepadanya. Namun aku juga heran, kenapa mama mertuaku ini gak kunjung menikah lagi. Itulah penasaranku terhadap dirinya. Menurutku, pribadi mama mertuaku ini pastilah hanya memperalat pria-pria itu. Yang penting bisa keluar uang untuknya. Karena aku tahu jelas bahwa ibu mertuaku ini orangnya sangatlah matre. Beliau akan menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan uang, termasuk dengan cara memoroti uang dari teman-teman prianya itu. Aku gak habis pikir, kenapa mama mertuaku seperti itu, padahal dia memiliki anak perempuan juga. Apakah dia gak punya malu sama anaknya sendiri, jika dia terus bersikap seperti itu? Aku sering mencoba membahas masalah ini dengan istriku, tapi
Istriku sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan sikap mamanya itu. Istriku sendiri tidak pernah berani menegur mama mertuaku. Karena kalau istriku melawan, malahan istriku yang akan kena marah olehnya. 5 tahun sudah pernikahan kami. Tapi kami belum juga dikarunia momongan hal ini juga menjadi masalah dengan mama mertuaku itu. Semenjak saat itu, sikap mama mertuaku jadi berubah sedikit lebih baik terhadapku. Beliau lebih perhatian kepadaku. Pokoknya sangat berubah. Aku sendiri heran melihat sikapnya yang berubah seperti itu. Aku melihat sikap mama mertuaku terhadapku semakin hari semakin aneh. Seperti ada sesuatu yang mau dia rencanakan, atau jangan-jangan, tapi aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Tapi mungkin saja mama mertuaku sudah sadar atas semua kesalahannya selama ini. Makanya sikapnya berubah terhadapku. Jujur saja aku sangat senang melihat mama mertuaku yang berubah sudah tidak lagi seperti dulu. Beliau berubah 180 derajat. Wajah mama mertuaku yang dulunya terlihat galak kepadaku, sekarang jadi lebih lembut dan ramah. Aku bahagia sekali melihatnya. Terkadang, aku tersepona juga kalau melihat kecantikan mama mertuaku itu. Meskipun aku dulu kadang kesal melihat sikapnya terhadap diriku. Namun, aku juga sering tersepona ketika melihatnya akhir-akhir ini. Apalagi saat itu perhatian mama mertuaku kepadaku melebihi perhatiannya kepada anaknya sendiri. Dalam pikiranku, perubahan mama mertuaku ini cukup aneh. Mama mertuaku juga sering sekali memintaku untuk mengantarkannya ke tempat teman-temannya. Di sana, aku pun diperkenalkan dengan teman-temannya tersebut. Aku diajak masuk ke dalam dan kami pun mengobrol. Saat itu, teman mama mertuaku itu bertanya, "Ini siapa, Jeng? Kok mesra banget pacarnya ya?" Tanyanya. "Bukan, Jeng, ini mantuku, sudah kuanggap anak sendiri," ujar mama mertuaku pada teman sosialitanya itu. Aku pun hanya bisa terheran-heran dengan pertanyaan temannya mama mertuaku. Bisa-bisanya dia mengira kami pasangan. Suatu ketika saat di rumah Swepi, istriku waktu itu sedang belanja ke pasar untuk keperluan sehari-hari. Dan di rumah hanya ada aku dan beliau saja. Namun tiba-tiba mama mertuaku meminta aku untuk memijatnya. Katanya beliau kecapean sekali. Meskipun awalnya aku merasa canggung, bingung, dan tidak enak hati. Namun, melihat mama mertua yang selama ini sudah baik dan perhatian kepadaku, aku pun bersedia untuk memijat pundaknya. Saat itu, mama mertuaku mengajak aku mengobrol. "Istrimu kemana kok, Swepi?" tanya mama mertuaku. "Ke pasar, Mah, beli keperluan bulanan," jawabku. "Loh, kenapa kamu gak ngantar?" tanyanya. "Istriku bilang mau jalan kaki saja, Mah," jawabku singkat. Tak berselang lama, sambil aku terus memijat, tiba-tiba sikap mama mertuaku berubah lagi menjadi tak wajar. "Mah, apa-apaan ini? Aku ini menantumu, Mah," ucapku sambil menghindar. "Cobain deh kue lapis bikang kepunyaan mama, rasain betapa legitnya, santannya juga banyak, Nak," ujar mama mertuaku semakin jadi-jadi. "Tapi Mah, ini gak bener. Aku cuman mau makan kue lapis buatan istriku, meskipun santannya lebih sedikit daripada punya mama." "Tapi aku gak bisa makan kepunyaan mama," ujarku lagi. Tapi ada daya karena manuver kreatif mama mertua yang tidak bisa kuprediksi. Akhirnya, aku pun tidak mampu mengontrol kreativitas diriku ini. Kuhabisi kue lapis mama mertuaku dengan lahap, sehingga menimbulkan semangat kreativitas yang sangat tinggi dari diriku. Entah apa yang menginspirasiku, aku rasa kue lapis mama mertua sangat lezat dan berbeda dengan hak milik istriku. Dan benar, kue lapis buatan mama mertua santannya banyak banget. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang menghabiskan kue lapis beliau. Empuk, kuenyel, agak sedikit asin, santan melimpah membuatku digidau awok-awok. Begitupun
mama mertua yang kue lapisnya aku habisi secara kreatif juga sampai digidau awo-awo dan seperti sedang kesurupan jin. Gimana? Kue lapis bikinan mama, enak kan? Ini kue lapis spesial buat anak mantu mama. Ayo cepat habiskan mumpung istrimu belum pulang. Nanti kalau masih kurang kapan pun kamu mau, pasti mama kasih lagi nak. Ucap mama mertuaku sambil plonga-plongo. Aku sungguh tak dapat menolak hal itu. Kesalahan kreatif itu terjadi begitu saja sampai berlalu 1 jam. Sampai aku pun tersadar apa yang sudah mama mertuaku kerjakan secara kreatif terhadapku hari itu. Kecantikan dan kelembutannya kepadaku ternyata ada maksud tertentu, yaitu menyuguhkan kue lapis buatannya untukku. Sebagai laki-laki yang penuh semangat kreativitas, tentu saja aku mudah terinspirasi dalam game kreatif buatan mama mertuaku. Aku bisa apa? Kucing aja kalau dikasih ikan asin pasti mau. Aku jadi khilaf dan sudah berdosa. Ternyata selama ini mama mertuaku menyukaiku. Beliau sengaja mencari cara agar aku berpisah dengan anaknya dan ingin memiliki kekreativitasanku seutuhnya. Bermodalkan kesempatan saat istriku tak di rumah dan kue lapis full santan buatannya, aku pun tak bisa menolaknya. Dan akhirnya, kami berdua pun menjalani kerjaan kreatif rahasia ini di belakang istri tercintaku. Namun, pekerjaan kreatif rahasia itu tak bertahan lama. Aku terpaksa berpisah dengan istriku setelah dia mengetahui semuanya. Istriku yang curiga kala itu berpura-pura pergi untuk belanja bulanan. Namun ternyata dia memergoki serta merekam saat aku sedang menghabiskan kue lapis mama mertua dan mama mertua sedang menghabiskan lumpia goreng jumboku. Rekaman itu dijadikan bukti oleh istriku untuk menggugatku di pengadilan agama. Tentunya aku sangat menyesali semua ini. Aku pun akhirnya kehilangan istriku dan sekaligus mama mertuaku yang sudah baik kepadaku. Karena sejak aku berpisah dengan istriku, aku keluar dari rumah mama mertuaku itu. Kini, aku pun hidup menduda. Aku akhirnya menjalani hidup sendiri di sebuah rumah kos. Di sela-sela waktuku, aku menyempatkan diriku untuk live di TikTok. Dan berharap ada sultan baik yang mau memberiku gift singa setiap harinya, seperti yang terjadi kepada Satbor. Sebenarnya, jarak kosku tidak terlalu jauh dari rumah istriku, dan saat itu aku sengaja memilih lokasi di situ. Karena sejujurnya, aku masih mencintai istriku, dan aku sangat ingin melihat serta memantau keadaannya. Namun, bukannya bisa kembali bersama istriku, mama mertuaku mengetahui lokasi kosku dan sering datang ke kosku. Aku sudah menghindari untuk menghabiskan kue lapis mama mertua lagi. Namun, lagi-lagi aku tak sanggup menolak kue lapis full santan itu. Aku tak kuat menahan kelezatannya, dan ya akhirnya, seperti yang bisa kita semua duga, terulang lagi lah peristiwa kreatif itu. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Karena ternyata mama mertuaku selalu memproduksi santan terus-menerus untuk kue lapis buatannya. Mah, aku rasa cukup sampai di sini aja ya. Aku ingin bertaubat dari semua ini harus berakhir, Mah. Kita tidak boleh terlena dengan kelezatan lumpia goreng vs kue lapis santan ini, Mah. Ujarku memohon. Namun, mama mertuaku tidak pernah mau melupakan dan meninggalkanku, terutama lumpia goreng jumboku. Karena mama mertuaku merasa benar-benar menyayangiku, aku pun menjadi bingung harus bagaimana lagi. Mungkinkah teman-teman viewers di channel Makiam bisa memberikan saran kepadaku? Komentar kalian akan sangat bermanfaat bagiku. Terima kasih teman-teman semua. Begitulah kisah antara aku dan mama mertuaku yang sampai saat ini masih menjadi sebuah permasalahan di hidupku. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiam
hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat, kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.